Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Sahara dengan NPM 220110116. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akad dan hiyar, yang mana guna video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat Nazar LCMH. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai yang pertama pengertian akad dan hiyar, yang kedua yaitu rukun dan syarat akad, yang ketiga yaitu macam-macam akad dan hiyar, dan yang keempat yaitu konsekuensi akad dan hiyar. Mari kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai pengertian akad dan hiyar. Apa sih itu akad dan apa sih itu hiyar? Jadi pengertian akad ialah berasal dari al-akad yang bisa diartikan sebagai suatu perikatan, perjanjian ataupun juga permufakatan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akad ialah janji atau perjanjian atau suatu kontrak yang kerap dilakukan dalam kegiatan jual beli. Secara terminologi, pengertian akad ialah pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan kobul atau pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan syariat dan memberikan pengaruh pada objek perikatan. Selanjutnya yaitu pengertian hiyar. Apa itu hiyar? Hiyar secara bahasa artinya memilih. Menurut etika jual beli dalam Islam, hiyar berarti memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi, apakah ia akan melanjutkan ke proses akad atau akan membatalkannya. Guna hiyar ini untuk mempertimbangkan bagi penjual dan pembeli agar tidak mengalami penyesalan ataupun kerugian karena melakukan transaksi secara tergesa-gesa. Materi selanjutnya ialah rukun dan syarat akad. Apa saja sih rukun dan syarat akad itu? Pertama, kita akan membahas mengenai rukun akad. Rukun akad sendiri ada 4. Yang pertama ialah al-akid atau orang yang menyelenggarakan akad. Yang kedua yaitu ma'qud alaih atau objek transaksi. Yang ketiga yaitu maudu al-akad atau tujuan mengadakannya akad. Dan yang terakhir sigot, yaitu ijab dan kobul. Rukun akad yang pertama ialah tadi kan al-akid. Nah, tahu nggak sih siapa saja orang yang berhak untuk menyelenggarakan akad? Jadi syaratnya ada 2 untuk orang yang dapat menyelenggarakan akad itu. Yang pertama ialah ahliyah dan yang kedua ialah waliyah. Apa sih yang ahliyah itu? Ahliyah dapat diartikan sebagai keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan sebuah transaksi. Biasanya akan dikatakan ahliyah jika mereka berakal, sudah mumayyiz ataupun sudah baligh. Berakal yang disebutkan di sini ialah berakal yang tidak gila, yang mampu memahami ucapan orang-orang yang akan bertransaksi. Dan mumayyiz yang dimaksud di sini juga ialah orang yang dapat membedakan antara baik dan benar. Yang kedua yaitu wilayah. Apa sih itu wilayah? Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan bagi seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Setelah itu maqud alaih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad dilaksanakan. Yang kedua, syarat maqud alaih yaitu objek transaksi harus mutakawim atau yang diperbolehkan oleh syarak dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Syarat maqud alaih yang ketiga yaitu objek transaksi
dapat diserah terimakan saat terjadinya akad atau dapat dimungkinkan di kemudian harinya. Yang keempat yaitu adanya kejelasan dalam objek transaksi. Yang terakhir, syarat mauqut alaih yaitu objek transaksi harus suci, tidak terkena najis ataupun barang najis. Kemudian rukun akad yang ketiga yaitu maudhu al-akad atau tujuan menyelenggarakan akad. Nah, tujuan menyelenggarakan akad ini yang tidak boleh bertentangan dengan syarat. Yang terakhir yaitu sigot atau ijab dan qabul, artinya ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara dua pihak yang telah melakukan akad atau kontrak. Kemudian syarat akad. Syarat akad yang pertama yaitu pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum. Yang kedua, akad bersifat dua pihak. Yang ketiga, persesuaian antara ijab dan qabul atau terjadinya kata sepakat. Yang keempat, kesatuan majelis akad. Yang kelima, objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan dan dapat tertentu atau ditentukan. Yang keenam, objek akad dapat ditransaksikan. Yang ketujuh, objek akad tidak bertentangan dengan syarat. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, objek akad tidak bertentangan dengan syarat. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam akad dan hiyar. Macam-macam akad yang pertama yaitu akad murabahah. Akad murabahah ialah di mana penjual memberitahu kepada pembeli harga beli produknya, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba bagi si penjual. Macam akad selanjutnya yaitu akad al-bai wa al-istijar, yang mana akad ini berfokus pada pembiayaan dana. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah ialah pembiayaan syariah yang berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Dalam akad ini biasanya yang menanggung kerugian ialah pemilik modal, kecuali jika pengelola modal melakukan kesalahan atau lalai atau tidak menepati pada perjanjian awal, maka kerugian akan ditanggung kepada si pengelola modal. Selanjutnya yaitu akad salam. Akad salam biasa disebut juga PO atau pre-order. Nah, dalam akad salam ini biasanya si pembeli yaitu memesan barang kepada si penjual dan membayarnya terlebih dahulu. Kemudian si penjual akan mempersiapkan barangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu akad istisna. Akad istisna ini hampir sama dengan akad salam. Bedanya jika akad istisna ini barang yang dipesan oleh si pembeli ini itu akan dibuatkan terlebih dahulu. Jadi barangnya itu belum jadi. Maka si pembeli memesan kepada si penjual dan si penjual akan memproses pembuatan barang tersebut sesuai kriteria yang diminta oleh si pembeli. Yang keenam yaitu akad musyarakah, yang mana akad musyarakah ini berbentuk kerjasama usaha yang masing-masing pihak itu menyetorkan dana sebagai modal sesuai dengan porsi yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Yang ketujuh ialah akad wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang kepada pihak pertama dan pihak kedua. Dengan begitu, pihak pertama sebagai pemilik barang dan dana akan mempercayakan asetnya kepada pihak kedua yang akan menyimpan asetnya. Yang kedelapan ialah akad ijaroh. Akad ijaroh ialah akad sewa antara kedua belah pihak, yang mana si penyewa membayar kepada pihak lain guna mempergunakan manfaat dari barang yang disewa, tetapi tidak memindahkan kepemilikan dari barang tersebut. Yang kesembilan yaitu
Akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Akad sewa-menyewa ini diakhiri dengan berpindahnya kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah masa sewa menyewa habis. Yang terakhir yaitu akad qard atau akad ini yaitu akad syariah di mana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat hingga dana tersebut dapat dikembalikan sesuai besaran yang dipinjam kepada pihak perusahaan pembiayaan. Selanjutnya yaitu macam-macam hiyar. Macam-macam hiyar yang pertama ialah hiyar majelis. Hiyar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Yang kedua yaitu hiyar syarat. Yang dimaksud hiyar syarat di sini ialah hak memilih berdasarkan persyaratan. Yang ketiga ialah hiyar aib. Hiyar aib ini ialah hak memilih karena barangnya cacat atau barangnya rusak. Materi selanjutnya yaitu konsekuensi dari akad dan hiyar. Konsekuensinya yang pertama yaitu terjadinya perpindahan hak dan kewajiban dari para pihak. Yang kedua, terjadinya perpindahan kepemilikan dari pihak satu kepada pihak lain. Yang ketiga, yaitu berubahnya status hukum barang tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam berucap ataupun berkata ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.